Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Setu. Yang saya hormati rekan-rekan pemuda Muhammadiyah Setu. Wabil khusus tuan rumah Mas Fakih. Ya, di sini juga rekan-rekan saya di PTN atau Kamari dan rekan-rekan pemuda seluruhnya yang saya hormati, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur malam hari ini kita hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka ngaji. Ya, tentunya ngaji bersama-sama. Mudah-mudahan langkah kaki kita, niat baik kita hadir pada kesempatan malam hari ini menjadi wasilah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita. Jadi wasilah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Jadi wasilah, semoga Allah mengaruniakan kepada kita keturunan yang soleh dan solehah. Semoga kajian kita juga menjadi wasilah mati dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam semoga selamanya dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk umatnya beliau. Semoga kajian kita pada kesempatan malam hari ini dicatat oleh Allah bagian dari cara kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, jadi tema kita sekarang itu agak menarik. Temanya itu ngaji ADART. Ngaji ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tentu kita nggak akan mengkaji seluruh ini, kita akan mengkaji dasarnya. Utamanya nanti akan kita kaji adalah tentang identitas, ya, identitas dan asas Muhammadiyah. Itu penting. Nah, ngaji sama saya nanti santai saja. Saya izinkan mau makan ya makan, mau minum ya. Tanggap suladat ya. Santai saja. Jadi santai saja nanti. Boleh juga nanti tanya jawab, boleh ditanya, boleh diskusi juga boleh. Ya, apalagi di sini ada aktivis yang luar biasa. Kayak berdebat mengenai aktivisan berdebat ya. Bukan digugat maksudnya. Nah, hadirin yang saya hormati, jadi pertama di ADART, ya ADART Muhammadiyah. Kenapa nggak dikaji ADART Pemuda Muhammadiyah? Karena Muhammadiyah, karena pemuda itu ya, hanya ortom, organisasi otonom. Organisasi tapi otonom tapi organisasi. Kenapa? Maksudnya apa? Ya, mau pemuda Muhammadiyah itu organisasi otonom. Disebut organisasi karena dia diberi hak ngurus internal rumah tangganya sendiri, cara pemilihannya, cara muktamarnya, cara proses pengkaderannya. Itu organisasi, tapi otonom, nggak boleh keluar dari Muhammadiyah. Gerak langkahnya harus Muhammadiyah. Maka kita kaji sekaligus saja ADART Muhammadiyah. Jadi kalau menyesuaikan dengan apa? Gerak kepemudaannya gitu. Itu yang kemarin saya sampaikan ketika pengkaderan juga, misi pengkaderan di IPM daerah. IPM pemuda itu organisasi otonom, tapi organisasi.
organisasi tapi otonom. Jadi tidak bisa terpisah. Nah, begitupun IMM ya. Jadi yang IMM cuma tuh kayak ini surat ada tuh. Ini. Nah selanjutnya anggaran dasar itu mengalami perubahan. Jadi dari zaman Kiai Dahlan terus sampai saat ini yang kita kaji ini hasil muktamar tahun berapa? 2000 di Malang. Jadi wajar ADRT itu ada perubahan menyesuaikan waktu dan masa. Jadi ADRT itu bukan kitab suci mas. Nah, kayak Quran, nggak bisa dirubah. Nah, tapi ADRT itu aturan organisasi, aturan induk organisasi yang bisa dirubah. Tapi dirubahnya bukan oleh kita, oleh pimpinan tertinggi dan di forum muktamar paling tidak tanwir. Jadi intinya apa? ADRT itu bukan kitab suci yang harus disucikan, tapi aturan-aturan berdasarkan apa? Ijtihad. Ijtihad itu pemikiran para pimpinan kita, para ulama kita. Langsung saja, misalkan saya hanya akan menyebut bab 1 sama bab 2 saja. Sedikit sekali. Tapi kan insyaallah nanti pembahasannya akan dalam. Bab 1, nama, pendiri dan tempat kedudukan. Pasal 1, nama persyarikatan ini bernama Muhammad. Bukan NU, bukan Persis, ya. Bukan Munu, bukan Mursal, bukan apa? Krismuha, bukan. Itu nanti bab lain. Tapi apa? Dia Muhammadi. Bagaimanapun bentuknya panjenengan sebagai kader dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kadang belok ke kanan, kadang belok ke kiri, kadang jatuh, kadang terpeleset, tetap berada di bawah naungan persyarikatan Muhammad. Dia membawa nama Muhammadiyah selama menjadi apa? Aktivis pemuda Muhammad. Saya di sini kaji kayak gini, pakai sarung, biasanya Muhammadiyah. Kok kayak gitu masa tampilannya? Dia Muhammadiyah nggak melarang. Ada yang nggak pakai peci ya boleh, ada yang pakai peci boleh. Yang penting jangan tidak pakai baju. Yang kedua, pendiri Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama aslinya Muhammad Darwis bin Kiai Haji Abu Bakar. Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Abu Togo bin Kemang Jurang Juruk Sapisan bin Kemang Jurang Juruk Kapindo bin apa? Yang Yakowi di Klaten apa namanya? Dia Grebik Jatianom bin Maulana Fabullah Sunan Prapen bin Maulana Ishak Sunan Giri bin Maulana Ishak bin Sunan Prapen bin Sunan Giri bin Maulana Ishak bin Maulana Malik Ibrahim nyambung sampai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Habib. Dahlan itu Sayyid karena keturunan dari Hasan. Nah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan didirikan pada tanggal 8 Zulhijjah dan 18 November 1330 1902. Kita teknis ya. Yang penting kita tahu yang mendirikan Muhammadiyah itu siapa ya. Itu ada bagaimana cara kita hormat ya,
terhadap ulama kita, termasuk menghormati kiai. Bukan kultus. Kultus itu beda sama hormat. Kita hormat, takzim sama kiai dahlan. Kalau kultus itu memposisikan kiai dahlan bukan pada tempat semestinya, maksudnya hulu berlebihan. Kiai dahlan seorang manusia, maka tidak boleh ditempatkan di atas level kemanusiaan, ditempatkan jadi malaikat, nggak boleh. Diberi sifat-sifat ketuhanan, dibilang nggak boleh. Tetap beliau seorang manusia, yang alim, yang soleh, mengabdikan hidupnya, perjuangannya, keikhlasannya, gerakannya hanya untuk umat Islam lewat perjuangan persyarikatan Muhammad. Maka kita hormat atas dasar apa? Hormat kepada kiai dahlan itu karena kiprahnya. Hormat kepada kiai dahlan itu sama apa? Terhadap kiprahnya, terhadap gerakannya, karena kesolehannya, karena teladannya, ya. Begitupun kita menghormati ulama-ulama kita karena kealimannya, karena kesolehannya, karena keteladannya, karena perjuangannya, karena apa lagi? Gerakannya untuk umat dan lain sebagainya. Itu namanya penghormatan, takzim yang adil, takzim yang diharuskan seperti itu. Dan mentakzim seseorang, hormat kepada seorang tokoh seperti kiai dahlan itu bukan menempatkan beliau pada posisi yang tidak semestinya, enggak. Jadi beliau bagaimanapun pernah berjuang, yang mana perjuangan itu perlu kita teladani, keikhlasannya perlu kita teladani, kesederhanaannya perlu kita teladani, dan lain-lain seperti itu. Coba, ya. Selanjutnya tempat dan kedudukan. Muhammadiyah itu berkedudukan di Yogyakarta. Muhammadiyah itu berkedudukan di Yogyakarta. Walaupun ada kantor PP Muhammadiyah di Jakarta, itu hanya perwakilan saja karena syarat sebuah ibu kota. Ya, syarat sebuah ibu kota itu harus ditempatkan kantor-kantor perwakilan. Yang Muhammadiyah kantor pusatnya ada dua, ya, di Jakarta dan di Jogja. Tapi di Jakarta itu kalau kita baca penjelasan apa, itu hanya sekedar perwakilan saja. Nah, selanjutnya ini yang perlu kita kaji dalam bab 2 tentang identitas dan asas. Muhammadiyah adalah gerakan Islam pertama. Catat ya. Eling-eling, gerakan Islam, dakwah. Kalau kita potong-potong redaksinya, Muhammadiyah itu adalah gerakan. Itu pertama. Muhammadiyah adalah gerakan, berarti harus bergerak. Jadi Muhammadiyah itu adalah gerakan. Pertama, garis bawahi. Kedua, Islam. Ketiga, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Keempat, tajdid. Sumbernya Quran dan Sunnah. Kalau kita potong-potong, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan gerakan tajdid, bersumber dari Quran dan Sunnah. Pertama, Muhammadiyah itu sekali lagi gerakan. Maka warga Muhammadiyah itu wajib bergerak, karena sudah mengidentitaskan dirinya sebagai gerakan. Maka dulu kata guru-guru kami, taharrak fa inna fil harakati barakatuh. Bergeraklah kalian, karena dalam gerakan itu ada berkah. Berkah itu ziyadatul khair, tambah kebaikan. Gara-gara orang bergerak, ada pemuda Muhammadiyah bergerak, oleh jodoh sing apik. Nah, gara-gara pemuda Muhammadiyah bergerak, dapat rezeki yang baik. Gara-gara pemuda Muhammadiyah bergerak, berdiri aum. Gara-gara pemuda Muhammadiyah bergerak, ada kegiatan sosial. Gara-gara pemuda Muhammadiyah bergerak, ada pengajian. Maka ada amar ma'ruf nahi
Bukan, seenggaknya kalau ada pengajian di sini, simpan mendem ke isi nas. Ya. Jadi identitas Muhammadiyah. Apa pertama? Gerakan. Harus bergerak. Ketika ada gerakan, maka kata guru kami ada apa? Fa inna fil harakah barakatun. Dalam gerakan itu mesti ada berkah, ada kebaikan, ada jalan. Ada jalannya. Yang penting mau bergerak. Ya karena Muhammadiyah itu gerakan. Gerak dan menggerakkan. Terus gimana caranya sadar? Nggak usah jauh-jauh, panjenengan ngope ini pengajian ranting kayak gitu. Pengajian ranting di OP ini. Sekali dirubah konsepnya, suasananya. Oke, sumpah tatapan, jadi gerakan apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang usah jauh-jauh, pertahankan saja pengajian dengan segala konsepnya, dengan segala dinamikanya, kurikulumnya dibenarkan. Mesti ada hasil. Mesti ada hasil. Sekarang kita berpikir, lalu bagaimana konsepnya Ustaz? Kita mencari konsep yang ideal. Untuk menuju ideal, terus digerakkan dari langkah kaki pertama. Tidak ideal dulu nggak apa-apa. Yang penting prinsipnya, jangan mengutuk kegelapan. Nyalakanlah lilin daripada mengutuk kegelapan. Jangan ngomong kayak gini, zamannya sedikit. Orang usaha pengajian bubar baik. Dan kenapa pengajian harus nunggu jamaah baik? Konsep kesuksesan itu ada yang mengenal konsep kreatif minority. Bangsa-bangsa besar, tokoh-tokoh besar, raja-raja kerajaan besar itu dimulai dari sekumpulan orang-orang kecil. Kiai Dahlan memang dulu mendirikan Muhammadiyah langsung 1000 orang. Iya enggak, gagasannya dulu diusir dulu, dirobohkan dulu. Nah itu semangat itu yang harus kita ambil, gerakan itu. Ya. Sebagai pemuda Muhammad, apalagi pemuda itu dinamis dalam mana? Banyak yang sudah nikah, banyak yang sudah kerja. Kalau menunggu kumpul HP lain, waduh, wajib kiamat atau pengumuman. Benar. Kalau kita memaksakan, loh dia juga bekerja, kan gitu. Bekerja cari nafkah yang halal. Ya, terus dipaitokan nih. Sampai orang itu langsung pemuda. Ayo, tambah peto kita. Nah ini, jadi dinamis, gerakan itu dinamis. Yang penting organisasinya berjalan, dakwahnya berjalan, manfaatnya manfaatnya bisa dirasakan banyak Beda sama IPM. IPM itu masih tahap pelajar. Kalau sudah pemuda sama NA itu betul-betul dinamis. Apa tadi pertama? Gerakan. Itu yang harus kita tanamkan. Bergerak. Sekecil apapun kita harus bergerak. Apapun itu mungkin kecil di mata masyarakat, tapi kita bergerak. Apa saja misalkan ya, bentuknya, misalkan bersih-bersih masjid, ataupun kegiatan-kegiatan sosial lokal, ataupun ya yang paling kita hadapi yaitu pengajian. Bagaimana caranya kajian itu terus digerakkan, ada pergerakan kajian, ya, sehingga apa? Ada amar ma'ruf nahi. Minimal internal pemuda Muhammadiyah. Ya, jadi kalau nggak gerak itu bukan Muhammadiyah. Kalau nggak gerak itu bukan pemuda. Nah, itu. Nah, walaupun gerakan, tapi Muhammadiyah itu tetap Islam. Gerakannya tidak boleh keluar dari nilai-nilai Islam. Misalkan yang paling dinamis pemikirannya kan YMM ya, ya bang. Nah, yang paling dinamis itu pergerakan pemikirannya ya. YMM pemikirannya boleh menjangkau cakrawala sejauh mana pun. Tapi syaratnya nggak boleh berhenti belajar. Ini kan rekan-rekan teman yang kampus meninjau ulang otentisitas kemurnian Quran. Baca Quran baru tahu. Misalkan, nah itu tuh pemula-pemula karena mereka baru banyak baca gitu kan, baru di kader ya nggak masalah. Tapi syaratnya satu, nggak pernah berhenti belajar. Dulu saya juga pernah mengalami fase yang seperti itu. Bahkan ketika di Gontor saya pernah mengalami fase itu, pernah meragukan ketuhanan gara-gara baca buku sesi jenak 3 jilid mas. Blank ya, Allah oke.
Tuhan ke anak orang. Baca buku Sesi Jenar. Saya beli di mall ya, Kediri itu 3. Push. Istighfarnya enggak. Gawat tuh-tuhnya barang maling kali. Habis itu yang syahadat maling. Tapi kan setelah itu minimal saya nggak pernah berhenti. Habis itu oh ya sudahlah. Nanti yang ditakutkan kalau berhenti dia akan mengambil kesimpulan dari yang terakhir. Itu bahayanya. Maka tidak boleh berhenti belajar. Tidak boleh berhenti mengkaji ADRT hanya sampai sini. Karena harus baca. Biar tidak mentok. Kenapa? Kembali lagi gerakan walaupun gerakan tapi Islam tidak boleh keluar dari nilai-nilai Islam. Tidak boleh keluar dari nilai-nilai Islam. Gak usah banyak ini saudara-saudari. Gimana sih patokannya? Patokannya minimal panjenengan menjaga sholat. Mas. Ya. Panjenengan menjaga sholat 5 waktu. Pemuda Muhammadiyah walaupun gerakan tapi dalam gerakan yang didasari oleh minimal tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Walaupun keadaannya. Dan lain-lain ya, nanti ada kajian-kajian Islam yang panjenengan misalkan tentang sholat, tentang akidah dan lain-lain. Lalu Muhammadiyah juga dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah itu bisa dengan cara apa? Keteladanan. Bisa dengan cara apa? Pendidikan. Bisa dengan cara apa? Budaya. Bisa dengan cara apa? Seni. Bisa dengan cara apa? Sosial dan lain sebagainya. Itu ladang-ladang dakwah. Nah, jadi dakwah itu lewat seni, lewat budaya. Ya, boleh. Nah, itu juga mungkin yang akan digarap ya, dilirik oleh teman-teman pemuda bagaimana. Jadi dakwah dengan apa tadi? Keteladanan, lewat aspek budaya, sosial. Merasa sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan manusia itu ya biasa saja. Tidak perlu kita merasa paling wah, merasa paling apa, nggak perlu. Nah, ini itu yang ada di Muhammad. Yang saya rasakan seperti itu. Ya walaupun kadang sebagian anggotanya kita termasuk saya itu kadang kurang ada karena terlalu disamaratakan dari sebuah adab kan. Biasalah memang dia. Tapi tetap kita harus belajar membedakan, nanti ada adab, tapi di satu sisi juga kita ada sikap egaliter. Ketika jadi pimpinan, komandan Kokam lah, ketua ranting lah, ketua cabangnya lah, ada sikap egaliter dengan orang banyak. Karena itu juga akan mengantarkan kita kepada bahwa itu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu menyuruh kepada yang ma'ruf, nahi mungkar mencegah kepada kemungkaran. Karena dalam ngaji ini ada proses 2, dakwahnya amar ma'ruf dan nahi secara sekaligus. Ya, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Dalam ngaji dikaji ayat-ayat Allah, aturan syariat, hadis Kangjeng Nabi, baik itu temanya akidah, syariah, muamalah, semuanya dikaji. Ya, itu menjadi bekal. Ada dakwahnya amar ma'ruf nahi karena hibukannya gimana sih Mas Arif? Minimal kalau ada pengajian ke sini ada berani yang mendemikian ya Mas. Paling kita belum sampaikan. Kan gitu logikanya. Jadi logika amar ma'ruf nahi mungkar itu ya minimal kayak gitu. Minimal ada orang mau maksiat itu tidak terang-terangan. Walaupun panjenengan misalkan mau maksiat minimal tidak terang-terangan. Apa iya panjenengan lagi ngaji duluan selot nanti. Ada komandan Kokam itu pabuk. Iya, itu minimal seperti itulah gambarannya. Yang semuanya bersumber pada Quran dan Sunnah. Semua yang ada di Muhammadiyah itu jangan khawatir. Insya Allah bersumber dari Quran dan Sunnah. Tafsir versi Persyarikatan Muhammadiyah, dalam hal ini Majelis Tarjih. Maka kita harus bangga.
produk-produk tarji harus kita baca. Ya itu pedoman-pedoman kita untuk berorganisasi. Ya, meningkatkan apa? Literasi sebagai bahan untuk pedoman berorganisasi termasuk bermuamalah berislam lewat pendapat tarjih Muhammad. Ini jadi Muhammad itu apa tadi? Gerak. Nah, harus bergerak ya. Kalau tidak bergerak ya bukan Muhammad. Ya, itu saja. Gerakannya harus ada landasan nilai-nilai Islam. Minimal apa mas? Sholatnya dijaga. Ya. Terus ketika panjenengan bergerak, insya Allah ada dakwah, teladan dari orang lain. Hadirin yang saya hormati, itu saja barangkali. Ya, saya kira panjenengan sudah ngantuk, itu sudah baik mas. Syukur lanjut maning ya tuh, kerja lagi ya. Senin apa? Malamnya lanjut lagi di pengajian. Seninnya lanjut lagi lah. Gantian dulu, ya. Saja, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kajian singkat kita tentang pembahasan pokok poin-poin HDR ini memberi pemahaman bagi kita tentang arti Islam dan kemuhammadiyaan. Jadi Islam versi tafsir Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.